Ia berusaha untuk melawannya seorang diri. Ya, demi seorang adik, Bella rela diserang olehnya. Bella diserang selama hampir 2 bulan, dan ia masih melawannya dengan seorang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Maina di Listi Channel. Episode ini aku mau membahas tentang kisah anak indigo. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih buat penulisnya karena sudah mengizinkan ceritanya untuk diupload kembali di channel ini. Dan sesuai permintaan penulis, namanya akan kami samarkan demi menjaga privasi. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa lagi nih, klik subscribe, like, share, dan komen juga di bawah. Tulis komentar kalian seberapa ngeri cerita ini. Klik loncengnya juga jangan lupa geng, karena supaya kalian jadi nomor 1 yang menonton video ini. Dan pastikan kamu jangan nonton sendirian. Jadi, sebut saja namanya Bella. Si Bella ini, dia 3 bersaudara. Dia mempunyai kakak perempuan dan adik laki-laki. Di antara ketiganya, hanya Bella yang mempunyai kemampuan melihat sesuatu yang beda. Kata papanya, memang itu keturunan dari kakeknya sewaktu masih di kandungan. Saat awal dia bisa melihat sesuatu itu, ia pikir mereka adalah sejenis dengan dirinya, tapi ternyata tidak. Mereka berbeda dari dunianya. Bella mulai berteman dengan mereka saat usianya menginjak 1 tahun. Makanya dari situlah Bella tidak mempunyai teman. Jadi saat berusia 1 tahun, Bella sering berkomunikasi dengan nenek dan adik sepupunya yang sudah meninggal. Katanya, mereka sering berdiri di sebelah kulkas dan memandanginya. Seakan-akan mereka memastikan bahwa keluarganya baik-baik saja. Tapi di suatu malam, Bella sangat ketakutan dengan kehadiran sosok yang baru. Sosok ini perempuan dan banyak berlumur darah. Mukanya hancur. Ketika ia meminta mamanya untuk ditemani ke kamar mandi, mamanya malah berkata, "Nak, apa yang kamu takutkan di kamar mandi?" "Aku takut dengan perempuan yang mukanya hancur dan berlumur darah, Ma." Tapi mamanya malah menjawab, "Halah, itu mungkin cuman halusinasi kamu aja." Akhirnya, setelah Bella mengumpulkan seluruh tenaganya, ia nekat ke kamar mandi sendirian dengan penuh ketakutan. Namanya juga anak kecil, gengs, jadi merinding-merinding gemeter gitu kamar mandi. Dia masuk ke kamar mandi pelan-pelan. Ia tahu kalau di sana ada sosok itu sedang berdiri. Kalian pasti tahu sosok apa yang aku maksud. Iya, kuntilanak. Bella berjalan menunduk tanpa melihat sosok tersebut. Tapi sosok itu tiba-tiba berkata, "Apa yang kamu takuti? Tenang, aku tidak akan melukaimu." Mendengar kata-kata itu, Bella mulai berani perlahan menatap wajahnya. Wajahnya yang berlumuran darah perlahan berubah menjadi sosok wanita yang sangat cantik. Bella mulai menyukainya, nyaman, dan mulai berteman dengannya. Saat usianya menginjak 4 tahun, mereka mulai mengajak Bella bermain. Mereka bermain seperti anak pada umumnya, bermain masak-masakan dan lain-lainnya.
Dan setiap habis maghrib, rumah Bella pasti terdengar berisik karena ulah makhluk-makhluk itu. Makhluk-makhluk ini sepertinya semakin bertambah. Di setiap ruangan ada, di dapur, di ruang TV, di kamar, bahkan di halaman rumahnya pun juga ada. Dan setiap Bella pergi kemanapun, mereka selalu mengikuti. Dan hingga tiba saatnya, puncaknya, Bella diserang oleh yang jahat. Nah, geng, di sini puncaknya mereka yang jahat menyerang Bella. Saat itu, umur Bella menginjak 11 tahun dan umur adiknya 10 tahun. Mereka hanya beda 1 tahun. Di sini, Bella sudah mulai curiga. Di adiknya ini sudah merasa ada yang aneh. Setiap hendak mau sholat dan selesai sholat, mata adiknya selalu berwarna merah. Bella tahu itu bukan adiknya dan ada makhluk lain yang berusaha mengganggu adiknya. Saat ia ingin memberitahu kepada mamanya tidak percaya. Hingga sampai suatu hari, saat itu hari malam Jumat Kliwon, jam 3 pagi. Adiknya dirasuki oleh temannya si Bella. Temannya Bella ini sebenarnya ingin memberitahu orang tua Bella bahwa ada yang berniat jahat kepada papanya, tapi malah meleset ke adik Bella. Bella sangat mengerti bahwa maksud temannya ini adalah maksud yang baik. Tapi sayangnya, mamanya tidak begitu percaya. Dan mereka masih kurang yakin. Akhirnya, mereka membawa adik si Bella ke dokter dan hasilnya, adiknya tidak mengidap penyakit apapun. Lalu kemudian, orang tuanya datang ke rumah guru ngaji si Bella. Ia biasa memanggilnya Umah. Umah ini bisa dibilang orang yang paling taat beragama. Sampai saat mereka tiba di rumah Umah berkata, "Emang Teteh Bella nggak bilang, Ma? Teteh Bella tahu kok tentang ini." Kemudian Mama menjawab, "Iya, dia pernah bilang, tapi saya nggak percaya. Saya pikir nih anak kebanyakan main, jadi matanya merah." Akhirnya, Uma menyarankan agar mereka menginap di rumahnya. Agar Uma mempunyai waktu yang luas untuk berzikir dan menyembuhkan adik Bella. Tapi sayangnya, Mama menolaknya karena adik masih betah di rumah dan belum mau di rumah Uma. Dan saat itu juga mereka pulang. Setelah selesai sholat maghrib, mereka selalu membacakan doa, berzikir, dan membaca surat Yasin. Terlebih malam Jumat Kliwon. Pernah suatu ketika, setelah selesai sholat maghrib, Teteh Kunti itu datang dengan wajah yang berlumur darah dan pipi yang bersayat pisau. Ia berkata kepada Bella, "Aku akan membantumu dan keluargamu. Kamu jangan takut, jangan khawatir. Aku di sini untukmu." Tak lama, sebuah bayangan hitam dan langsung menyerang Teteh Kunti. Dan seketika itu, kedua sosok itu hilang entah kemana. Sampai suatu saat, adik Bella sudah tidak mau masuk ke dalam rumahnya sendiri karena ia merasa takut. Ia sudah tidak nyaman dengan rumahnya sendiri. Memang benar, Bella pun merasakan hal yang sama. Ia mulai merasa semakin aneh di dalam rumahnya. Semakin banyak yang ingin melukai adiknya, melukai teman-temannya, dan melukai dirinya dan mamanya. Maksud di sini teman-teman Bella adalah teman-temannya yang kasat mata, tapi yang baik, yang sering main dengannya. Pada akhirnya,
Mama mau menginap di rumah Uma. Ya, mau gimana lagi, karena pada saat itu hanya satu-satunya orang yang bisa menolongnya adalah Uma. Singkat cerita, hari berganti, bulan pun berganti. Makhluk yang jahat terus-terusan bertambah. Bella hanya bisa berdoa, terus-terusan berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan agar adiknya dijauhkan dari makhluk-makhluk yang jahat. Hingga suatu hari, jam menunjukkan pukul 5 pagi. Bella bergegas untuk melaksanakan sholat subuh bersama Umah dan mamanya. Selepas sholat, tak lupa ia juga berzikir dan bermeditasi. Ternyata Bella dan Umahnya berada di tempat Sukma adiknya disembunyikan. Tempat itu mirip dengan sebuah sungai. Dan di sana tidak hanya ada adiknya, tapi banyak sekali anak-anak yang sepertinya dijadikan budak oleh makhluk tersebut. Mereka seperti mencari sesuatu, tapi entah apa yang mereka cari. Bella dan Umah seperti ingin menolong anak-anak itu juga, tapi mereka tidak sanggup untuk menolongnya. Jadi, mereka hanya bisa fokus kepada adiknya. Dan kalian tahu apa yang terjadi malam harinya? Wajah Bella dan wajah Umahnya dicakar oleh makhluk itu. Makhluk yang berkuku panjang berwarna emas, memakai baju berwarna hijau, dan memakai mahkota. Makhluk itu sangat cantik, seperti ratu di kerajaan. Makhluk itu kemudian mengikuti Bella dan berkata, "Hahaha, kau pikir kau bisa?" Kemudian Bella menjawab, "Atas izin dan kehendak Allah pasti bisa." Dan hilang begitu saja. Bella mengikuti arah kemana makhluk ini pergi. Ternyata makhluk ini pergi ke arah sawah dan memandanginya dari jauh di sawah itu. Oh iya geng, sawah ini terletak di sebelah rumah Umah ya. Jadi makhluk ini pergi ke sebelah rumah Umah. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Adik Bella akhirnya dibangunkan untuk dimandikan dengan air kelapa muda. Di sini dipercaya air kelapa muda bisa menyembuhkan dari makhluk halus yang mengganggu seseorang. Adik Bella dimandikan dengan air kelapa muda selama berturut-turut 1 bulan. Dan akhirnya 1 tahun lebih 3 bulan, secara perlahan usahanya tidak sia-sia. Adik Bella berangsur-angsur sembuh. Sayangnya, Bella yang terus-terusan diserang oleh makhluk bermahkota ini. Ia berusaha untuk melawannya seorang diri. Ya, demi seorang adik, Bella rela diserang olehnya. Bella diserang selama hampir 2 bulan, dan ia masih melawannya dengan seorang diri. Tapi tiba-tiba, Teteh Sumi itu datang dan menghampirinya. Oh ya geng, Teteh Sumi ini adalah teteh kuntilanak yang mukanya berlumuran darah dan hancur. Teteh ini berkata kepada Bella, "Aku yang telah berjanji akan melindungimu dan keluargamu. Tenang saja, kali ini aku yang melawan dia. Kau cukup diam. Jangan pernah kau meninggalkan sholat. Jangan pernah lupa untuk terus berzikir." Setelah itu, hidup Bella sedikit agak tenang karena ratu jahat itu sudah tidak menyerangnya lagi. Tapi di sisi lain, ia juga sedikit gelisah karena Teteh Sumi sudah tidak kelihatan lagi beberapa hari. Selama beberapa hari ia tidak muncul sama sekali. Ini yang membuat pikirannya Bella
begitu gelisah. Keesokan harinya, mamanya memutuskan untuk berpindah rumah. Bella mencari Teteh Sumi kemanapun, tetap saja tidak ketemu. Akhirnya, ia memutuskan untuk segera bergegas ke rumah baru. Sesampainya di rumah baru, dari jauhan pun ia sudah merasakan aura-aura yang berada di rumah tersebut. Sampai di depan rumah, Bella merasakan mual dan pusing. Ia tahu bahwa itu adalah energi yang mereka berikan kepada Bella, seolah-olah mereka ingin memberitahu kalau dia sudah di rumah itu sejak lama. Bella lalu mengitari rumah itu, dan ia menemukan sosok anak kecil. Saat ia mendekat, sosok itu lari. Ia lari ke pohon mangga, dan saat ia dekati, sosok itu lari lagi. Ternyata anak kecil tersebut memang suka berpindah-pindah tempat. Singkat cerita, Bella dan keluarganya hanya menempati rumah itu selama 1 tahun. Karena Bella sangat tidak kuat dengan energi yang mereka berikan kepadanya. Saat Bella hendak berpindah ke rumah barunya, ia melihat sosok anak kecil itu lagi, berdiri dari kejauhan dan menatapnya. Bella bergegas mendekatinya dan bertanya, "Kamu ngapain di sini? Kenapa kamu gak main sama teman-temanmu?" "Aku gak punya teman. Aku gak punya keluarga. Hanya kamu yang bisa melihatku di sini. Aku sedih kamu pergi." Bella bagai tersayat hati mendengar jawaban anak kecil tersebut. Saat ia ingin menjawab, anak kecil itu tiba-tiba cepat pergi, dan ia tak sempat mengejarnya. Bella tak terlalu memikirkan tentang anak kecil tersebut. Ia lalu melanjutkan membereskan barang-barangnya dan berangkat ke rumah barunya. Sesampai di rumah barunya, seperti biasa, ia mengecek halaman rumah tersebut dari depan sampai ke belakang. Ia mengitari rumah itu. Tidak ada yang aneh, semua baik-baik saja. Bella pun akhirnya lanjut membereskan barangnya dan menaruhnya di kamar. Hari ke-1 dan kedua tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang aneh dan semuanya baik-baik saja. Oh ya, kalian masih ingat Teteh Sumi? Ya, dia datang di hari ketiga. Sedikit perasaan lega tersirat di hati Bella. Ia bertanya, "Kenapa kamu di sini?" Teteh Sumi menjawab, "Aku akan selalu mengikutimu dan keluargamu. Aku kan sudah berjanji, aku melindungimu dan keluargamu dari seseorang yang mau berbuat jahat padamu." Kemudian Bella menjawab lagi, "Ya, aku mengerti maksudmu, tapi ini bukan tempatmu. Jika kamu tinggal di sini, kau mau cari tempat di mana untukmu tinggal? Apa kamu gak berebut wilayah dengan yang lainnya?" Teteh Sumi kembali menjawab, "Tentu saja tidak. Aku akan menjadikan kamarmu dan dapur sebagai tempat tinggalku. Aku akan tetap bersamamu, menjagamu, dan keluargamu." Dan seketika, lagi-lagi Teteh Sumi hilang. Seminggu kemudian, sekitar pukul 10:30 malam, hujan turun gak begitu deras sih, cuma gerimis. Tapi saat itu cuaca sangat dingin. Bella sedang duduk di depan teras sendirian karena orang tuanya dan adiknya sudah tidur. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa. Bella terdiam sejenak, lalu berpikir, suara siapa itu? Padahal dia sendiri dan kondisinya saat itu sepi. Ia melihat jam di tangannya, ternyata sudah pukul 11 malam. Ia melihat-lihat dan mencari arah suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari
pohon mangga di sebelah rumahnya. Bella baru sadar bahwa hari itu adalah malam Jumat. Lagi-lagi ia melihat sosok teteh kuntilanak di pohon mangga di sebelah rumahnya tersebut. Teteh Kunti ini anehnya mukanya tidak terlalu seram, tapi cukup membuat Bella takut sekali, entah kenapa. Nah, keesokan harinya, Bella sedang membereskan rumahnya. Saat itu, dia di rumah sendirian karena kakak, mamanya, dan papanya sedang kerja. Adiknya sedang pergi main. Dan tiba-tiba, saat itu menunjukkan pukul 9 pagi. Ada suara yang membuka pintu dan seperti orang masuk. Ia menggerutu. Masa sih adiknya sudah pulang? Biasanya pulang maghrib-maghrib. Ia lalu mengecek kamar adiknya dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Terus, siapa tadi yang masuk ke dalam rumah? Bella menghiraukannya lalu lanjut mengepel. Hingga tiba-tiba sosok bayangan putih melesat di depannya. Ia mengikuti arah bayangan itu pergi. Ternyata itu adalah sosok anak kecil yang menempati rumah lamanya. Ia memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok tersebut. "Kamu kenapa bisa di sini? Waktu itu kamu pergi kemana? Aku cari nggak ada. Kenapa tiba-tiba kamu ke sini?" Tapi dia tidak menjawab pertanyaan Bella dan seketika menghilang. Setelah kejadian ini, sosok anak kecil itu tidak terlihat lagi selama hampir beberapa tahun. Teteh Kunti yang ada di pohon mangga tetangganya dan Teteh Sumi juga pergi entah kemana. Bella pun tak tahu. Di tahun 2019 kemarin, tepatnya di bulan Agustus, Bella dan keluarganya memutuskan untuk pulang kampung karena salah satu saudaranya ada yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Oh ya, Bella ini pulang kampung di daerah Jawa, geng, karena orang tuanya adalah asli Jawa. Di perjalanan mereka mengendarai mobil. Bella dan mamanya berada di belakang dan di tengah ada adik, kakak, dan bude si Bella. Dan paling depan ada Pak D dan papanya si Bella. Saat itu Bella tidur dalam perjalanan. Dan tiba-tiba Mama membangunkan Bella dan berkata, "Dek, kamu tadi megang tangan Mama. Kok tangan kamu dingin banget sih?" "Loh enggak Ma, aku dari tadi tidur. Tangan aku megang HP, nggak megang Mama." "Duh, terus tadi siapa ya? Tangannya dingin banget dek, kayak es batu." Bella tidak menjawab dan ia hanya terdiam. Ia berpikir, siapa ya yang tadi memegang tangan Mama? Gak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah Teteh Sumi di sebelah Bella. Dan seketika Bella paham bahwa pasti dia yang tadi sudah memegang tangan mamanya. Tapi dia tidak bertanya kepada Teteh Sumi karena kondisi saat itu banyak orang, nanti dikira ia ngomong sendiri. Perjalanan dari rumah Bella ke Jawa memakan waktu 2 hari. Setelah Bella tahu bahwa Teteh Sumi ikut dengannya dan berusaha memegang tangan mamanya, Bella tidak bisa tidur lagi dan tiba-tiba juga gak ngantuk entah kenapa. Setelah melanjutkan perjalanan, Bella melewati sebuah jembatan tepat pukul 12 malam. Dan di jembatan tersebut berdiri sosok pocong yang wajahnya berlumur darah. Dan kemudian Teteh Sumi berkata, "Dia itu ingin bikin celaka keluargamu, makanya
Aku mengikuti keluargamu karena aku tahu keluargamu dan kamu akan dicelakai oleh bangsa sejenisku." Mendengar hal ini, Bella pun tersenyum dan Teteh Sumi pun membalas senyumannya. Itu dia guys, cerita dari kisah anak indigo. Ini belum selesai sampai di sini, masih ada kelanjutan ceritanya. Jadi buat kalian jangan sampai lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Yang paling penting adalah klik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan aku yakin kalian pasti penasaran. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.